Nah. Ya. Nah, kalau udah rasa gitu udah didiemin. Sini. Gue nggak mau ngakuin sih, tapi yang dia lakukan benar. Cowok tuh emang harus begitu. Cowok tuh selalu bener, tau nggak? Itu pepatah. Salah nih kalau cewek ke podcast ini bahaya guys. Cowok selalu benar soalnya. Ini dia orang yang akan membuat botak terkuat di bumi menjadi lebih berkali-kali lipat, menjadi lebih tampan dan juga kuat. Ini dia Dokter Jessica Tania. Jauh-jauh loh dari Bali ke Bekasi. Gila Dok, apa kabar Dok? Baik, baik banget. Dari Bali ke Bekasi naik apa? Tadinya sih mau berenang tapi nggak sanggup, jadi naik pesawat. Oh, tapi Tuhan suka menghitung niat. Oh, Iya. iya sih. Gue pikir dia alirannya di speed. Apa tuh? Jalan kaki sambil live. Dari Bali ke Monas ya. Tapi kali ini ke Bekasi. Enggak berarti sih. normal. Yang ada gue ganti kaki implan ntar. Nandy Speed masih utuh loh kakinya. Gue nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi kayaknya dia naik Gojek sih. Nggak tahu sih, nggak tahu. Kan kayaknya. Ntar gue di call out lagi. Aduh. Udah pernah nonton podcast ini sebelumnya, Dok? Aku pernah tapi tidak sampai habis. Kenapa, Dok? Karena masalahnya kalau sudah ibu beranak satu, aduh. Umur berapa sih, Dok? Aku Heeh. habis ini 35. Damn, gak kelihatan ya? Tebak umur berapa? Lah tadi udah kasih tahu. Iya. Tadi udah kasih tahu. Nah, tuh kan. Tenang, jangan grogi, emang tampan banget. Hah? Harusnya gue tanya dulu tadi. Hah? Harusnya tadi gue tanya dulu tebak umur berapa ya? Kayak 27. Salah gue Kayak sih ya. 27. Oh kayak 27 ya, Kayak masih oke 27. lah ya 27. Asik. Dokter, kalau misalkan dokter kecantikan ya, ada angle-nya gak? Kata orang-orang sih angle kiri nih. Oh. Bener gak sih kiri? Apa sih yang bikin, biasanya orang tuh tahu matanya ngelihat mukanya angle mana tuh, menentukan angle tuh dari mana sih ya, Dok? Yang pertama biasanya matanya lebih kebuka yang mana. Kalau gue emang matanya nggak sama nih. Coba lu tebak yang mana lebih gede? Yang kiri. Yang kiri bener sih. Iya, kan dokter bilang angle-nya kiri. Gila ya? Gimana sih gue? Tapi sebenarnya tau gak sih, Selesai Dok? aja di podcast, selesai. Tenang. Tapi emang gue tuh dulu bakatnya bilangnya detektif. Oh, Gue tuh jago cocok sih, membaca cocok. raut muka, raut wajah, intrik-intrik. Oh. Sekarang kita ngomongin yang jagonya si dokter. Kulit in general. Sekarang tuh banyak banget orang lebih aware sama kecantikan. Bener apa salah? Kecantikan dan kegantengan sih sebenarnya. Dan kegantengan. Iya. Sebenarnya kalau orang mau ganteng tuh gimana ya caranya, Dok? Punya uang. Ah, punya uang? Iya. Masa sih? Kan Kenapa? kalau kita punya uang kita semua bisa. Mau treatment bisa, mau beli skincare bisa. Kalau sekarang lagi zamannya operasi juga bisa. Ya kan? Yang penting ada dananya. Oh iya, tapi ada tuh temanku TikToker juga tuh, Aditya Peo. Berubah loh makanya. Nah, coba diselidiki itu kenapa tuh? Iya, dia bilang kan dioperasi. Nah, mungkin foto before afternya bisa kita bedah bareng-bareng di sini tuh. Oh gitu. Bisa. Ini operasi apa ya kira-kira tuh? Menarik kan? Oh menarik sih. Kalau misalkan aku operasi plastik, Dok. Gue bisa ngebayangin sih. Iya, coba apa yang dibenerin? Apa aja yang perlu? Ya, karena 2025 ini adalah tahun gua paling merasa tiba-tiba kayak jadi tua. Ini tiba-tiba ada kerutan di sini. Terus nanti kita bahas juga nih rambut gua sini rada naik dikit kayak Nike. Kayak ada tanduknya gitu ya. Nah, iya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Cuman kalau muka dulu deh. Kalau operasi perlu apa? Heeh. Operasi rahang. Kegedean. Enggak, bukan kegedean sih, tapi kalau mau dibuat lebih proporsional tuh jadi kayak lebih maskulin, terus lebih kayak kelihatan ganteng aja gitu kalau versi gue ya, versi gue gitu. Jadi ininya kayak biar lebih tegas gitu. Tapi gedenya udah pas. Kalau dibandingin sama kepala bagian atas sih udah pas. Cuman nih. Jadi ini ditajemin terus apa lagi? Tajemin jawline. Terus kalau mau dibuat lebih terlihat senternya lebih kuat ya hidung dibuat lebih Mancung. dikit. Dulu mancung, Dok. Nah, terus kenapa bisa begini Tinju sekarang? karena tinju patah. Gua nggak Ini dengerin seriusan bunyi. Beneran. Ini kan ada legoknya tuh. Dulu mancung banget.
Parah. Ada HP gue gak ya? Nah, kita butuh bukti. Coba. butuh tenang, bukti. tenang. Jauh banget. Lagi. Itu sebenarnya mancung udah cukup kan, Dok? Iya, ya lumayan sih. Lumayan Pak. Lumayan Mas. Ya kalau mancung banget gue ntar jadi Sir Joshua Marcelos gue. Jadi Iya kayak sih. orang Lumayan kok ini lumayan. Cuman kalau misalnya dilihat dari sisi samping dagunya kurang nih, kurang juga dagunya. dagunya kurang. Kurang. Tipe, tipe ini dokter kalau- mah kayak Squidward ganteng ya. Bukan. Soalnya ya kalau di dunia Estetika. itu kita punya rasio, golden ratio. Golden ratio. Nah, jadi sepertiga atas nih mukanya dibagi jadi 3. Jadi sepertiga atas, sepertiga tengah sama sepertiga bawah itu harus proporsional. Nah, dagu kamu tuh kayak kurang. Jadi kayak kelihatannya mukanya bagian bawah tuh kayak bantet gitu loh. Oh, nggak apa-apa Terus dok. dari samping juga kayak kurang. Itu di seni desain juga gitu, ada golden Nah, ratio. ya kan? Iya, sama-sama berarti ilmunya. Tapi kalau mau Jadi gue udah bisa lah ya jadi estetika. bisa Jadi Tapi kalau- basic aku tuh graphic designer. Jadi kayak gitu-gitu lumayan tahu. Oh, Terus apa lagi dok? Nah, tapi kalau aku mau kalau di nanya. Cina kan ini kantong duit nih. apa nih? Kalau di Cina ini bilangnya hoki. Iya, kalau di Cina katanya hidung hoki sih yang agak lebar-lebar gitu kan. Iya. Tapi kalau gue mau tanya, kalau misalnya kamu boleh operasi satu aja, misalnya lu dikasih duit deh, disuruh operasi, pasti jaminan bagus hasilnya. Apa satu yang mau lo operasi? Kontak. Aduh, parah deh. Tenang aja dok. Kalem. Belum lanjut. Semua orang mau dioperasi gimana? Semua kaget. Oh iya. Which is udah karena itu kewajiban juga di seluruh di kitabku tuh disuruh disunat, operasi sunat Oh, sunat, benar-benar. Tapi demi kebersihan. iya, Gitu. betul. Demi Iya. kebersihan dan kesehatan istri. Iya benar. Jadi sebenarnya udah. Jadi aku udah melakukan operasi, Operasi. yang aku inginkan. Aman kan, geng? Aman. Iya dok, gitu dok. Jadi, tapi nggak ada sih, aku nggak ada yang mau dioperasi. Tapi aku disuruh operasi sama dokter, suruh angkat tulang yang di dalam yang patah. Oh, karena susah nafas. Iya berisik, nafasnya berisik. Banyak sih, banyak teman aku yang dia operasi gara-gara tulang hidungnya itu miring. Emang ada satu dari genetik, satu lagi ya karena kecelakaan. Iya. Nah, jadi sekalian reposisi tulang, sekalian bikin lebih ganteng. Iya, terus tapi kan aku nanya waktu itu ke dokter, dok, terus kalau habis operasi masih boleh sparring nggak tinju gitu? Dia bilang nggak boleh. Jangan lah. Iya, nanti aja lah. Tapi udah disuruh karena makin lama makin ganggu. Ya biasanya jadi kalau tidur itu susah nafas, terus ngorok. Jadi dari kiri nih nggak keluar angin. Tapi ya sih ini kaget banget sih, ini before afternya jauh beda ya. Iya, jauh beda. Ya ketampanan berkurang 30% lah. Jauh tuh dok. Jadi semua di sini kita emang ready. Terus apalagi dok yang paling penting? Kalau kayak jerawat nih, tahun ini aku baru jerawatan, abis nikah. Apa? Dulunya nggak pernah? Iya, pas biniku hamil, apa hormon tertahan? Hah? Apa kotor? Ini sebenarnya waktu hamil doang, waktu istri hamil doang. Iya, dulu nggak pernah jerawatan. Tuh kan ada di fotonya, Nah. before after nggak ada jerawat. Pertanyaan aku, kalau istri ngidam, ikut makan kagak? Enggak. Beda-beda juga. Beda-beda, Katanya yakin. aku ngidam. Aku ada yang akunya ngidam, ada yang dianya ngidam, tapi makannya beda-beda. Stres, deg-degan, Stres. Nah, Oh, stres tuh ngaruh. ngaruh. Seberapa persen ngaruh, Dok, sama jerawat? Kalau di persen-persenan nih 70% ngaruh kali stres. Sebesar itu emang. Jadi kayak stres itu ngaruhnya kemana-mana, bisa ke jerawat, bisa ke kulit ya, jerawat, bisa kalau lu punya alergi kayak psoriasis, eksem, itu bisa kambuh. Terus kalau misalnya Eksim tuh ngeri banget loh. Eksim tuh jamur bukan sih, Dok? bukan eksem itu dia alergi. Eczema itu kan, Ya, gatal-gatal gitu. dermatitis namanya. Jadi dia kayak ya karena imun tubuh juga kayak psoriasis gitu. Jadi kalau stres itu bisa kumat, bisa kambuh, bisa flare up. Terus bisa ngaruhnya ke rambut, rontok, ketombe, Oh. Tuh, bisa juga gitu. Jadi bisa kemana-mana stres. Karena Aku dia pernah punya ketombe segede kepala. gue pernah lihat sih. Pernah lihat ya? Pernah lihat sih gue. Itu di Bali juga tuh kejadiannya. Nah ini pertanyaannya di Bali kemarin pakai sunscreen kagak? Nah, seumur hidup gak pernah pakai sunscreen. Nah
Nah, itu adalah problem utama. Problem utama. Problem utama Seberapa kalau penting orang yang sunscreen? rambutnya minim. Oh gitu. Ini sebenarnya rambutnya nggak minim, cuman dicukur aja, style gitu. Style. Orang-orang terkuat di bumi itu semua botak. Vin Diesel, Iya juga ya. Dwayne The Rock Johnson, Apakah Daddy itu trik? Corbuzier, Vladimir Putin, Yosef Maslows, you know? Bener juga sih. Kenapa ya? Apakah itu trik supaya terlihat kayak kuat gitu? Enggak, aku pas punya rambut kayak bandel gitu kelihatannya. Jadi Oh, jadi maksudnya dibuat rambut minim Biar gara-gara lebih supaya lebih serius. kelihatan nggak bandel gitu. iya, kan kelihatan juga penting ya. Foto dulu mana? Foto Mana ya? before. Foto before pakai rambut. Pakai rambut. Mana? Apa jangan-jangan dibuat rambut minim gara-gara ketombe kali? Ketombe. Heeh. Aku pas lagi nggak ada rambut jadi kulit kepalanya terekspos. Langsung terserang matahari. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ketombe. Sebelumnya nggak pernah ketombe. Oh pernah Pak, tapi siklus ketombenya. Tapi aku Oh. tahu itu emang ganti rambut aja, ganti kulit kepala aja. Jadi kayak dalam satu waktu, misalkan, jadi jerawat, apa maksudnya? Oh ada ketombe nih. Aku tahu aku nggak pernah ketombean, karena aku pakai clear. Sadis. Oke, Emang terus gitu, emang gitu, Emang gitu. emang gitu. Nah itu, dok. Hah? Iya kalau pakai ada nih, ini juga nih pakai rambut. Nih, kayak gini dok. Mana? Kayak nggak ada serius-seriusnya lah pas ada rambut. Ini lebih kelihatan panjang banget dulu. Tuh kayak bocil dok. Ya kan beda kan? Ini kayaknya kalau orang di imigrasi ya ngelihat foto ini terus yang Tapi datang semua dulu, botak udah di KTP, di paspor, visa semua botak. nggak mirip sih. Gak mirip ya? Ya itulah dok. Ya, image-nya beda banget sih emang sih. Iya memang jadi ya begitu deh. Mendingan mana? Pasti punya rambut. Karena dokter alirannya Korea-Korea gitu kan. Bener gak? Nggak Korea banget sih, aku juga western style juga sih. Oke, top 3 aktor paling ganteng. Top 3 aktor From paling ganteng. all around the world. Kita lihat seberapa western dan Koreanya. Tapi gue nggak tahu nama aslinya lagi. Gue taunya dia main film apa. Gimana dong? Aku Yang bisa gue bantu. tahu cuma satu ya nama aslinya. Ji Chang-wook doang. Ji Chang-wook. Jadi gak Korea-Korea banget nih. Iya itu Korea tapi ada westernnya juga. Skill mentalis gue udah mulai keluar. Semua botak yang podcast, skill 3-nya adalah sulap. Sulap. Skill 1-nya botak, skill 2-nya podcast, skill 3-nya adalah sulap. Terus apa? Ji Chang-wook, siapa lagi? Terus yang main film itu siapa namanya? Mission Impossible. Tom Cruise. Oh Tom Cruise namanya, iya itu. Menurut dokter Tom Cruise ada Apa? operasi kosmetiknya gak? Tapi masalahnya dia kalau udah tambah tua tetap sesuai dengan usianya sih ya. Mungkin enggak. Oke, Tom Cruise. Terus satu lagi? Dua Jadi- itu doang lagi. Oh paling ganteng Ji Chang-wook. Nomor 2 Tom Cruise. Nomor 3? Versi gua. Nomor 3? Suami gua lah. Damn. Suami gua dah. Nomor 3 lu. Nomor 3 ya? Iya nomor 3 suami gua. Oh ini berarti mix-mix ya. Jadi ada suami Cindo juga dong pasti. Cina juga. Oh, jadi kalau disuruh pilih Western, Korea sama Cindo, pilih mana? Wah susah ini. Gak ini. Boleh di mix ketiganya aja nggak? Ya jadi gado-gado dong. Ya. Jadi kayak Poverches kasih saus kacang. Oke dok, mau nanya lagi. Kita sekarang berarti jerawat tuh ngatasinnya gimana? Jerawat itu sebenarnya ngatasinnya yang penting minyak berlebih dikontrol, ngurangin Makanan. minyak, ngurangin minyak di kulit. Gimana caranya dok? Caranya bisa pakai ingredients yang dia memang fungsinya itu untuk ngurangin minyak, contoh salicylic acid gitu-gitulah, tretinoin gitu. Yang dia memang fungsinya niacinamide. Jadi treatment muka itu ngaruh ya dok? Ngaruh Ngaruh. berapa persen? Sama orang yang nggak pernah treatment? Treatment atau
skincare beda tuh. Treatment tuh yang kayak treatment di dokter ya, peeling, laser. Oke, kita bahas treatment dulu. Kalau laser, peeling gitu ya membantu lah kalau jerawatnya bener-bener parah. Maksudnya kayak sedang ke berat derajatnya lumayan mengkontribusi 30%. Kalau ini hitungannya sedang, berat, ringan? Itu hitungannya lebih ke masih ke sedang. Karena banyak. Karena banyak dan sudah ada bekasnya. Bekasnya itu bisa hilang gak? Bekasnya kalau scar, kalau yang bopeng, yang kulitnya bolong-bolong, nah itu agak susah tuh ngilanginnya. Kalau mau mulus 100% nggak bisa. Kalau ini masih bisa? Kalau itu ya aku bilang kalau mau mulus 100% nggak bisa. Kalau dibuat lebih samar mungkin bisa 70% samar lah bisa. Tapi kalau itu bekasnya namanya PIE, warnanya itu apa? merah. Kulit kepala sama kulit muka sama gak sih dok? Sama. Cuman beda cara dan produk yang mesti dipakai. Oke, ngomongin produk ya dok. Nah, agak horor sih aku kalau aku udah ngeliat excited nih. semua TikTok dokter. Dia adalah ahlinya soal produk ya. Jadi gimana caranya kita pilih buat kulit in general dulu nih ya. Oke. Produk yang baik itu tuh kita harus lihat apanya dulu sebagai konsumen. Oke. Kulit in general. Cara pilih produknya berarti Iya ya? dong. Yang pertama dia udah punya BPOM. Itu yang pertama. Iya, pasti nih. pasti. BPOM tuh jaminannya Menurut aku kalau berapa kita, persen buat seorang dokter? BPOM tuh berapa jaminannya? menurut aku sampai ya 80-90% kalau produk yang sudah BPOM bisa dipakai. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah sesuai nggak sama kondisi kulit, kebutuhannya, masalah kulitnya. Berarti harus coba-coba dulu. Bukan coba-coba sih, tapi lebih cepatnya kita harus pelajarin isi produknya itu sama kulit kita. Kita butuh nggak sih produk ini gitu. Kalau nggak butuh nggak usah dipakai, nggak usah dibeli. Meskipun mau viral seviral apa. Yang ketiga. Yang ketiga adalah ini tambahan ya. Kalau misalnya kita mau milih produk ya dari segi harganya, mungkin kayak reputasinya di konsumer gimana. Brand trust ya. gitu-gitu. Berarti tapi oke, reputasi. Yang kedua ingredients harus dipelajarin sesuai dengan kasusnya. Yang pertama BPOM. BPOM. Dia harus legal dulu nih. Ya. Dokter punya produk sendiri gak sih? Punya, Punya. tapi buat muka. Kalau punya dokter nih bisa nyembuhin jerat lu gak? Lebih tepatnya bukan sebagai obat untuk langsung ke jerawat, tapi dia membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat. Oke, sekarang kita geser ke kulit kepala. Tadi katanya kulit kepala sama kulit muka tuh mirip. Ya, Miripnya tuh dari mana ya? miripnya karena satu badan ini kan nyambung ya. Jadi kulit itu adalah organ terluas di tubuh kita, terbesar. Jadi kalau misalnya mau tanya organ terbesar di tubuh lu apa? Bukan paru-paru, bukan ginjal, tapi adalah kulit. Jadi satu kulit itu semuanya nyambung jadi satu organ. Itu jadi kulit kepala, kulit muka, kulit tangan, kulit badan itu semuanya nyambung jadi satu. Nah makanya kulit wajah sama kulit kepala itu mempunyai kemiripan lah meskipun mereka berbeda ya kebutuhannya gitu. Nah, ingredients apa yang paling penting yang kulit harus konsumsi? Sebenarnya yang pertama kulit itu harus dijaga supaya dia lembab dan barrier-nya itu sehat. Nah, kalau dulu itu kan lagi ngetren namanya skin barrier. Skin Nah, barrier. ya itu di Ini kepala itu juga ada. Ini ada. Betul. Jadi orang taunya skin barrier ya udah di muka kan. Skin barrier muka gue rusak nih misalnya gitu. Makanya gue jadinya iritasi, jadi jerawatan gitu. Tapi orang tuh nggak terlalu familiar dengan yang namanya scalp barrier. Scalp. Ya, kulit kepala. kepala. Scalp. Jadi di kulit kepala kita juga ada yang namanya barrier. Jadi dia tuh kayak satpam yang menjaga kulit kita. Oke. Gitu. Supaya nggak gampang ada infeksi dari bakteri luar, nggak gampang adanya iritasi. Jadi dia tuh kayak immunity pertama di kulit kita. Cara jaganya? Cara jaganya jaga supaya kulitnya itu tetap lembab, dibersihkan secara teratur. Jadi kalau misalnya kita milih produk, kalau di muka ya sabun mukanya harus benar, di kepala ya sampo-nya harus benar. Oke. Cara pakai sampo-nya harus benar. Cara pakai sampo-nya harus benar. Nih banyak orang yang salah. Pasti kamu juga salah. Coba aku tanya, nggak bisa tanya dia, nggak punya rambut gimana dong? Saya udah di kontak clear buat gantiin Cristiano Ronaldo loh. Karena namanya mirip. Enggak, tapi beneran yang punya yang rambutnya panjang nih gue tanya yang cowok-cowok. Kalau pakai sampo
biasanya ditaruhnya di mana? Kalau sampo nih, keluarin di tangan kan biasanya, atau ya di kepala gitu. Terus samponya ini diapain? Coba peragain. Gila. Terus? Hostnya di sini loh. Nah, Padahal hostnya sama. Ya kan? Pijit-pijit. Di mana? Ditaruhnya di mana? Diaplikasikan samponya di mana? Di rambut. Nah, Pertama di tangan, serot, kepala, ya kan. Gini dulu, ratain sampai berbusa, baru udah dulu, udah lagi dulu. Makanya cepet panjang. Iya, makanya sampai sekarang wangi clear nih. Masih kecium ya. Iya. nah itu yang belum clear sampai sekarang tuh masalah itu. Jadi orang itu nggak tahu kalau sampo itu sebenarnya bukan untuk batang rambut nih. Jadi banyak orang samponya di sini tuh, digosok-gosok gitu. Berarti Nah, gue itu nggak mungkin salah. salah dong. Itu makanya Makanya gue gak tanya dia. Dia tuh karena udah kalah 2-0 sama gue tadi. Makanya gak mau gue bener lagi. Gue gak mungkin salah dong. Coba. Coba lu peragain lah sih. Coba peragain. Gimana tuh sampo? Hah? Kan gak mungkin ya. Gue gini-gini. Enggak dong, kalau aku gini. Nih tanya dulu kali. Iya kalau saus gimana deh? Aku ambil clearnya. Oke, peragain. Aku buka. Buka. Tapi kalau aku pakai varian yang satu lagi Oke. biasanya. Ini aku baru cobain nih, yang mentol segar. Oke. Jadi aku gini. Nah, Ya. oke. Pastiin Oh, basah dulu berarti dikit. basah dulu. Ya, Pasti basah oke. dulu dikit. Terus. Terus langsung aja gini ke kulit kepala. Pakai. Nah. Terus. Jadi pakai telapak tangan. Pakai telapak tangan. Masa pakai telapak kaki? Ya, dokter. Sekolah 9 tahun loh, Dok. Sekolah 9 tahun loh. Bukan, maksud aku ini ngeratain ini pakai begini doang. Oh, sabar dulu, Dok. Oh, belum, Ini sebelum kan terus. ini peragaan langsung nih, Oke, simulasi oke. resmi. Simulasi. Nah, terus Terus nih semua leguk-legukannya dipastiin karena kadang juga aku ada jerawat di sini-sini, Dok. nah, Karena kan aku suka latihan, pakai headguard, pakai helm. pakai helm. Iya, kadang kalau lagi food juga. Baru tahu gue mah itu kalau itu. Oh iya, gitu, Dok. Terus udah gini. Nah, biasanya aku biarin, aku ambil sikat gigi. Oh, Terus buat sikat kaki sakit. gue nggak mau ngakuin sih, tapi yang dia lakukan benar. Terus You damn right, yo. Gitu, aku biarin oke, gini terus dulu deh. supaya dia. Aku suka efek dinginnya. Oke, Aku suka terus? efek dinginnya karena ada rasa bersih gitu kalau. oke. Dan itu cuma ada di clear doang. Makanya jadi aku dari dulu sebelum podcast ini aku selalu pakai clear. Tapi aku jujur pakainya yang dulu yang ada muka CR-nya. Walaupun pas dia pindah dari Real Madrid aku banting-banting itu. Iya. Oke. Habis itu langsung dibilas kan? Bilas dulu ya. To be continued, guys. Meanwhile, Gilas nih sekarang nih. Kita bilas dulu. Effort nih, kayak podcaster effort. Enggak, ini udah 3-0, Der. Udah 3-0 ya? Bener. Nggak mau ngakuin gue bener. Dan lu harus buktiin kalau lu beneran pakai clear. Lihat. Iya. Nih, tuh, ini clear dua. Yeps. much later. Halo guys. Gue mau deh beli, gue lupa langsung beli kayak semua. Oh, iya. Numbuh rambutnya cepet banget ya. Nggak nyampe 5 menit udah tumbuh rambut. Wih, ini enak banget, dingin banget, sumpah. Udah berasa di pegunungan di atas Mount Everest belum? Hah? Udah sih? ada di- Kayak di Bekasi aja sih. Nah. Jadi yang tadi Selos peragain itu sebenarnya harusnya idealnya orang tuh keramas kayak gitu. Jadi ditaruhnya itu di kulit kepala. Karena kan sampo itu tugasnya untuk membersihkan Oh, banyak kulit orang kepala. gini doang ya? Iya, kebanyakan tuh kayak cuman yaudah ini kayak sekadarnya aja. Terus mereka tuh rata-rata tuh malah gosoknya batang rambutnya nih digosok-gosok. Terus entar ngeluhnya rambutnya frizzy. Frizzy itu apa, Dok? Frizzy itu apa ya Jonathan ngomongnya? Frizzy. Bukan. Hah? Frizzy itu kayak gimana ya ngomongnya?
Tau gak sih kayak kalau kamu ngeliat rambut tuh kayak dia berdiri-berdiri gini nih. Frizzy. Nggak relate sih. Wah, iya sih nggak relate sih emang bener. Salah nanya sih gue emang bener. Nah jadi tuh pakainya sampo itu di kulit kepala karena fungsi sampo itu kan untuk membersihkan. Jadi Membersihkan kayak kulit kepala. membersihkan minyak. Iya. Belum lagi kalau misalnya ada sisa-sisa kalau yang pakai hair gel, Oh. hairspray kalau cewek pakai Dulu hairspray. aku pernah tuh zamannya 2011 pakai pomade. Nah, makanya banyak orang yang juga jerawatan di kulit kepala tuh. Karena kena pomade tuh nggak dibersihin saat cara samponya salah. Jadi sampo itu harus di kulit kepala. Nah makanya kalau zaman sekarang itu kita nggak bisa cuman kayak oh ya asal murah aja dia beli sampo gitu. Makanya sampo itu harus dicari ingredientsnya yang dia bisa menjaga kesehatan kulit kepala. Oke, jadi biar- kalau kulit kepala udah sehat, ketombe, jerawat gitu mestinya minim ya dok? biasanya lebih terkontrol gitu. Oke. Terus kalau habis pakai sampo misalnya nih kalau clear nih kan samponya memang untuk ketombe. Nah, banyak orang yang salah tuh pakainya habis cowok apalagi langsung bilas. Jadi kalau tadi Selo sudah benar tuh, ditunggu dulu sambil Ditunggu sikat dulu. gigi. Jadi memang biar rasa mandinya tuh lama gitu. Buat aku ya, Ya. kalau mandi nggak sampoan tuh bukan mandi. Kenapa sih cowok kebanyakan Kayak gitu? bilas. Iya benar. Cowok tuh emang harus begitu. Cowok tuh selalu benar, tau nggak? Itu pepatah. Pepatah itu tuh Salah nih kalau cewek ke podcast ini bahaya guys. Cowok selalu benar soalnya. ini cewek ketiga lah di podcast ini. Cewek ketiga ya. Iya, memang Lumayan lah gue masuk top 3 ya kan. Oh iya, ini memang podcast patriarki. Enggak, aku tuh kadang suka grogi. Cuman karena dokter adalah dokter, jadi aku bisa nanya-nanya yang lain. Kalau cewek-cewek yang lain tuh aku bingung nanyanya. Oh, boleh tanya aja. Jadi tadi itu benar, didiemin Oke. dulu supaya bahan aktifnya kalau di clear ini kan dia ada bahan anti jamurnya. Oh, apa tuh namanya? Piroctonolamin. Wih, Tahu nggak? kayak sulap ya. Itu juga kadang mantra sulap. Nah karena jamur itu kan ketombe itu dia salah satunya bisa disebabkan oleh jamur yang namanya Malassezia. Jadi Malassezia? Malassezia. Oh. Males mungkin. Makanya dia diem aja di situ, makanin minyak-minyak di kulit. Dia Nah, makan minyak-minyak. Itu minyak. jamur. Iya jamur. Dia makanannya sebum di kulit kita. Makanya kalau dia semakin banyak kulit kepalanya berminyak, semakin banyak dia makan, semakin banyak dia berkembang biak, semakin banyak tuh ketombe. Nah makanya si piroctonolamin itu dia bantu untuk istilahnya membuat si Malassezia ini tidak berkembang gitulah. Tapi sampoan aja cukup dok. Sebenarnya kalau misalnya ketombe ringan dengan menggunakan sampo yang tepat aja itu membantu. Tapi kalau merasa Sampo kayak yang tepat. sampo yang tepat dong, yang ada kandungan untuk anti jamurnya, terus ada kandungan Kandungan untuk anti jaga jamurnya apa? Itu tadi piroctonolamin. Coba dicari di situ ada kagak? Piroctonolamin. Banyak nih karena yang lain-lain juga. Terus yang nggak kalah penting itu yang bantu menjaga. Kayak perlu disiapkan kaca pembesar dan kali. Ada nggak sih? Ada Tenang kan? dok, nggak mungkin nggak ada lah. Kita tunggu 2 jam kemudian. Ini namanya memastikan bahwa apapun yang kita lakukan dan omongin di sini tidak overclaim. Iya. Kasih saya waktu. Boleh lanjut Boleh. ngomong, Dok? Piroctonolamin. Jadi ketemu. Persis di sebelah Carbomer dan juga di Meticon. Jadi buat kalian semua kalau mau memastikan kalian misalkan abis dari sini bisa cek di mungkin ada juga keranjang putih di sini. Itu kalian bisa langsung cek bahwa di sini memang ada piroctonolamin itu adalah kandungan zat yang bisa membersihkan jamur Malassezia itu tadi ya. Malassezia. Apalagi dok? Yang penting lagi itu menjaga kesehatan tadi scalp barrier. Jadi supaya kulit kepala kita tuh sehat. Jadi kayak ketombe itu kalau ada ketombe, ada masalah itu enggak ya kayak mantan pulang pergi ya kan? Damn. Tapi ini kebenaran doang produknya dari sini terus yang dokter ngomong itu ada semua di sini apa gimana? Kenapa? Clear dengan 100% scalp pro teknologi memperkuat fungsi scalp barrier yaitu pertahanan kulit kepala untuk sikat habis semua jenis ketombe. Ada niacinamide, Nah, calprot- niacinamide. bukannya buat muka itu dok. Nah, orang taunya cuma buat muka. Tapi niacinamide itu kan terkenalnya memang kalau dipakai di muka itu untuk memperkuat skin barrier. Nah, di kepala kan juga ada tuh skin Ya barrier sekalian kepala. berarti pas turunin gitu ya. Janganlah. Oh gitu, jangan. Beda ini sama ini, beda Oh kan. gitu, tapi ini ada niacinamide juga. Iya, tapi itu buat scalp. Oke. Buat scalp.
pertanyaan yang paling ini mungkin orang nggak mungkin tanya ke dokter lah ya. Apa? Kalau misalkan sampo nih dok, Ya. jatuh ke mata, itu tuh nggak apa-apa sih? Apa-apa sebenarnya. Kenapa-napa ya? Jadi sebenarnya kalau bisa jangan masuk mata. Makanya kalau sampo atau sabunnya bayi itu biasanya ada ophthalmologist testis. Testit. Ophthalmologist Oke. testit. Jadi terus dok pertanyaan kan tadi buat ketombe yang ringan, sampoan aja cukup. Kalau misalkan lebih parah gitu, misalkan coba korban. Kita di sini emang suka mendatangkan korban-korban gitu. Waduh. Ini korban stres, kulit kepala kering dan juga itu semua penyebabnya karena ngantor di kita ya. Ini dia anak sepasang artis. Artis luar biasa di ibu kota. Nih, coba. Siapa namanya? Halo. Aki Lauzi. Ya silakan. Saya konsul ya. Saya perawat. Oke. Gimana? Iya jadi rambut aku tuh ketombean terus lah udah lama banget. Tuh bisa dilihat tuh, lihat. Serius. Kering karena kulit kepalanya kering terus. Nah, itu lagi yang belum orang banyak tahu. Jadi orang biasanya tuh kan ngiranya ketombe itu karena terlalu banyak minyak, ya kan. Nah, yang bisa terjadi juga itu terlalu kering. Jadinya kulit kepala kita itu, dia mencatat beneran gak sih nih? Nah, jadi kulit kepala yang terlalu kering itu dia bisa mengelupas, jadilah ketombe kering. Oh, ketombe ada berapa jenis, Dok? Ada, kalau orang tuh ngomongnya ada yang ketombe basah, ada yang ketombe kering. Nah, Kalau yang yang basah tuh kayak yang gitu. lengket-lengket tuh. Aku yang kering Kalau yang gitu. kering tuh yang kayak ya dia kayak bubuk gitu kan, kayak jadinya kayak bertaburan di baju. Kalau orang dulu zaman dulu iklan ketombe gitu kan. Itu ketombe Ketombe kering. Nah, itu biasanya karena kulit kepalanya terlalu kering. Makanya harus dijaga kelembapan kulit kepalanya. Jadi si Pirokton Olamin dan juga niacinamide ini tapi bisa mengatasi dua jenis ketombe itu, Dok. Pirokton Olamin itu untuk jamurnya. Nah, yang niacinamide itu untuk menjaga kelembapan kulit kepalanya. Damn. Gitu. Jadi lu coba keramas dulu Gua pakai harus ini. keramas pakai ini? Iya. Gak basah. Asum. Di sini. Tenang aja udah kalem. Dia udah tahu belum tuh cara yang benar, Pak? Iya, harus yang benar. Gimana coba tadi? Lu keramas dulu sendiri. Nah, tuh kan ini ditaruhnya di rambut kan. Oh salah ya? Tenang. Enggak, benar. Kalem. Orang tuh butuh proses, Dok. Oke. Udah lu keramas kayak biasa aja, jangan nunduk-nunduk gitu. Yang ala orang India tuh. Kayak kurang air. Oh, kurang air. Kurang air. Ya, lu kalau keramas cuma di atas doang mah. Nah, iya. Tuh lama-lama jadi bener kan, Dok? Orang tuh cuma butuh waktu doang, Dok. Terus lu Pirokton Olaminnya ini sama niacinamide-nya butuh sampai ke kulit kepala lu. Jadi gua harus Iya, Ya. pastikan ini. Tapi pelan-pelan aja, santai. Karena ini dia kandungan zatnya memang dibikin bukan untuk melukai. Gua dokter bukan? Oh gitu. ada banget nih. Enak kan? Nah. Terus yang orang Kalau udah rasa gitu udah didiemin. Diamin dulu nih dong. diamin diamin supaya kandungan zat aktifnya itu ada waktu. Nggak usah lama-lama kayak cuma 5 menit. Terus sambil kalau tadi Selo sambil sikat gigi. Boleh lah sambil sabunan. Gua sambil ngopi kali ya, Pak. Sambil Kopinya Kaca. beli Itu ada di depan. Yaudah, lu ke depan dulu. Ya, nanti lu masuk ke sini lagi ya. Gua cuci dulu gak? Lu tunggu dulu. Tapi gue jamin pasti ketombe lu nih kan sekarang udah lumayan ringan. Nanti pasti sembuh. Hujan, Pak. A few moments later. Enggak, kadang tuh kalau podcast lain kan ngomongin teori doang. Di sini harus kita praktek. Praktek. Dokter udah pernah coba. Lu bayangin. Oh tidak. Enggak, tenang aja, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Nggak, Kalau soalnya- wanita itu tidak boleh ini apa namanya di keluar rumah itu harus sudah paripurna. Oh, paripurna tuh apa, Dok? Paripurna itu harus
apa ya kalau orang ngomongnya sekarang cetar gitu lah ya. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong soal teori dan praktek, biasa kan kalau podcast lain mah apa sih? Teori ini bagus, itu bagus. Kalau kita praktek. Coba lu bayangin, di dunia ini ada ilmu namanya biologi. Apalah ilmu biologi tanpa praktek? Masuk. Ya kan, Dok? Masuk. Dokter setuju, Dok? Tergantung prakteknya apa. Oke, kita lanjut lagi, Dok. Tadi berarti kalau kayak dia tadi kan udah kecil-kecil gitu ya. Dulu dia pernah lebih parah. Itu cuman keramas aja cukup. Dengan jaga sampo yang dipakai sebenarnya udah cukup kalau yang ketombenya ringan ya. Oke. Sama harus dicari tahu dia ketombenya karena apa. Misalnya kalau dia sering pakai hairstyle, pakai hair produk, terus dia sampoannya nggak bener, ya dengan sampoan aja bisa ya kan. Tapi kalau kayak tadi bener tuh sampoannya udah. Ya, tapi kalau misalnya dia istilahnya kayak dengan sampo aja, dia merasa kok kayak kurang deh ini sampo. Masih ada ketombenya lagi gitu. Ya, masih kurang membantu. Itu bisa ditambah lift on product. Nah, Live on product seperti ya, lift on product tuh kayak hair tonic, Oke. itu hair serum. Hair serum. Kalau ini ada scalp tonic nih, Dok, dari Clear. Ya, scalp tonic ini kan sebenarnya dia termasuk dari lift on product. Oke. Jadi dia bisa, bedanya adalah kalau sampo Live on tuh itu artinya apa ya, Dok? didiemin. Oh. Kalau sampo itu masuknya wash off product. Jadi dibilas, wash off. Kalau lift on itu kita nggak perlu bilas. Jadi dia kontak sama kulit kita lebih lama, otomatis bahan aktifnya itu bekerja lebih lama, lebih istilahnya lebih nampol kalau katanya Gen Z zaman sekarang. Masa sih, Dok? Mau coba Coba dong. praktekin dong. Katanya tadi tapi kan aku podcastnya lagi nggak praktek kan. ketombean. Kita coba, ini kan dia udah lagi selesai nih. Oh ya. Clear anti dandruff, anti ketombe apek. Ini anti ketombe pro. Jadi coba kalau dia isinya bedanya apa ya? Scalp Protect. Ada niacinamide dan hyaluron kompleks dan juga ada pyroxtonolamin. Nah, kalau ini bedanya adalah satunya pakai hyaluronik, kalau satunya pakai ceramide. Bedanya apa tuh, Dok? Kalau hyaluronik itu dia lebih untuk, kalau kita di skincare itu ngomongnya dia humektan. Jadi untuk menarik air Bahasa supaya manusianya apa ya, Dok, menjaga- humektan? bahasa manusianya pelembab. Kita kan gitu paham dari tadi apa, Dok? Ya. Orang paham kita humektan. Apa itu ya? Kita orang Pelembab. ngerti, Dok. Ya, Tapi pelembab itu ada 3 jenis emang. Oh ya, yang pertama. Humektan. Yang kedua. Emolien. Yang ketiga. Oklusif. Nah, berarti kalau yang hyaluron nih humektan. Maksudnya humektan. Yang Yang dia paling- fungsinya tuh cuma narik air. Gitu. Oh. Kalau yang si ceramide, ini kan ada yang ceramide. Nah, kalau ceramide tuh dia masuknya ke emolien. Berarti kalau dia ketombe kering, kasihnya yang hyaluron aja. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kalau mau yang lebih ringan biasanya yang Oke, hyaluron. coba korban. Korban. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jadi kalau misalkan scalp care sama skincare itu tuh kita tuh udah ada umurnya gak sih, Dok, untuk orang tuh mulai tahu gitu? Nah, sebenarnya Atau mulai- dari bayi, dari baru lahir juga harus dijaga sebenarnya. Jadi banyak orang yang ngomong, aduh anak-anak nggak perlu lah gitu. Jangan salah, bayi juga ada ketombe tahu. Damn. Why? Beneran. Ada yang namanya itu cradle cap. Ntar cari ya di Google tuh fotonya. Tampilin di sini nih yang gede. Cradle cap. Ini udah nih, kurang gede gak? Kurang gede, gedein lagi. Ini segini pas. Udah, oke. Kayak kurang gede deh. Ya udah gedein lagi. Cradle cap namanya. Berapa kali? Berapa kali zoomnya? 100 kali? Gue maunya sih 3 kali aja. Oke. Soalnya angka 3. 1, 2, 3. 100 kali. Emang kita suka main-mainan sama editan gitu. Ini editornya dibayar berapa sama dia? Enggak, ini masalahnya kita masih ketutupan gambar nih, Dok. Kecilin. Gambarnya kecilin. Udah nggak ada. Oke, Thank you. cradle cap. Ya. Jadi namanya itu dia kalau di bayi biasanya umur 3 bulan sampai 12 bulan itu gak semua ya, gak Iya. semua. Tapi ada yang namanya itu cradle cap. Jadi dia kayak minyak yang berlebih, terus bikin kayak krusta gitu loh, kayak kalau Crust. crust. Like pizza? Ya kayak ketombe yang basah yang gede-gede, itu kayak ketombe rasa-rasa kamu.
Tai. Jadi dia benar-benar gede-gede terus nempel di rambutnya, warnanya kuning, putih kekuningan gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh bayinya jadi rewel. Oh. Tuh. Tapi nggak semuanya bayi mengalami ya, cuman ada. Oke, kita ada kompilasi. Ini boleh lihat prompter sekarang. Mana? Ini ada kompilasi kasus-kasus ketombe. Coba menurut dokter, dokter ntar kasih tahu ini ketombenya cukup pakai sampo aja atau harus kita ada leave on product scalp tonic tadi. Coba ayo. Sekarang nih korban pertama nih yang online. Ya ampun. Aduh, udah kayak salju ya? Iya dok. Kalau ini udah parah sih. Harus pakai yang mana? Menurut aku udah lumayan banyak kan dia kan, Harus bukan yang pakai kayak 1 2 gitu doang. sama? Menurut aku udah pakai 2, wash off sama leave on. Jadi pakai scalp tonic sama sampo. Oke. Next. Jelasnya pakai dangkar ya. Oh iya. Biar palanya begini ya. Nih anak kecil dok. Kalau ada lagunya nggak usah ini ya. Nah korban nanti ntar. Kopi dulu. Oh ini Freezy. Oh, Frizzy. Ini aku bilang tadi yang Frizzy itu. Oh, Jadi iya. dia Nggak rambutnya relate. itu keluar-keluar. Oh Iya sih, kucel. Kalau rambutnya minim sih nggak relate. Kalau ini kenapa dok? Nah, ini anak kecil kan? Iya. Ini anak kecil. Kalau balik badan kumisan. Gue yang takut sih. Oh ini jamur ya dok? Nah, Duh, kalau gua sampai ini merinding. itu bisa jadi karena jamur betul. Ada yang namanya Tinea capitis. Jadi dia jamur. Itu yang dengan ada di sampo kepala. bisa dok? Kalau jamu yang udah mengarah begini sebenarnya pemilihan sampo yang benar itu bisa, tapi nggak bisa cuma pakai sampo doang. Biasanya harus ada obat minum dari dokter. Oke, Harus ada dari obatnya. dalam buat ngelawan Ada obat bakterinya. minum, ada obat oles juga. Jadi nggak bisa cuma pakai sampo doang. Kalau ini dok? Nah kalau ini gue curiganya dia udah ada penyakit ya. Ini kenapa jadi ada lemon di situ? Itu lemon nggak sih? Jeruk. Iya ampun. Baking soda kayaknya itu ya? Dia membuat koktail. Hah, itu apa itu? Soda. Tuh. Aku gak kebayang tuh perihnya lemon, baking soda. Iya kayak ini ya lemak. Wih. Nah ini yang tadi aku bilang kayak ketombe basah yang lengket. Tapi kalau ini yang kayak gini sebenarnya itu dia bukan ketombe biasa sih. Biasanya yang kayak gini udah Ini ketombe ngarahnya- luar biasa. Ketombe luar biasa. Dia ngarahnya udah ke psoriasis. Dok, ya ampun dok. Ketuban Udah. Ketuban santan. Itu ya. Aduh, kok digituin sih? Nggak mungkin ini lagi cukur aja gak sih dok? Nah ini beda lagi nih, ini beda lagi. Kalau yang ini biasanya dia antara dia dermatitis seborrheic atau psoriasis. Aduh. Gue sampai merinding sampai perut, bulu perut gue. Bulu perut? Iya bulu perut. Nah ini tadi gue bilang cradle cap. Jadi ketombe pada anak-anak, ya bayi itu bayi. Aduh. Jerawat nih dok? Ya mungkin dia folikulitis tuh. Apa mampet ya pori-porinya dok? Ya jadi kayak peradangan di folikel rambut. Ini tuh ada psoriasis tuh kan. Oh kalau ini sama kayak aku kemarin. Ini Sama kayak aku penyakit kemarin. gara-gara orang nggak pakai sunscreen di kepalanya kalau botak. Iya. Otaknya agak. Oh ini kutu. Skip. Jijik. Ih, aduh banyak banget lagi. Itu kenapa itu? Itu kenapa hostnya pak? Dia meditasi dulu. Nah itu dok, jadi kurang lebih kayak gitu. Berarti kita kalau ngamuk kayak gitu kita harus jaga dari pas gejalanya masih ringan ya dok ya? Ya. Karena nggak mungkin tiba-tiba begitu kan? Kalau dia penyakit yang kan tadi psoriasis, dermatitis itu biasanya bisa jadi separah itu. Tapi Langsung? kalau ketombe ya enggak, biasanya Jarang tapi kan? terbuild up lah, pelan-pelan. Berarti pas gejala ringan bisa ditahan dong. Bisa, tapi tetap harus pakai obat karena kalau itu kan namanya autoimun ya. Psoriasis tuh autoimun. Jadi dari imunitas tubuh kita. Jadi nggak cuman pakai sampo tapi harus ada obat yang memang untuk nekan imunnya tadi yang Oke. berlebihan. Kita panggil korban dulu, kita suruh pakai itu kali ya dok. Coba. Gue mau tahu nih. Korban. Gimana rasanya? Seger banget sekarang setelah
Nggak pakai clear. Coba pakai yang mana Nah. dok? Terus gimana cara pakainya? Coba gimana cara pakai ini? Kalau menurut kamu cara pakainya gimana? Aku mau tahu juga sih. Tapi kelihatannya ini gampang aja sih. Dipakein ke kulit kepala nggak? Coba. Dia mempenuhi istri dari tadi begitu. Gua Masih suruh basah tebak-tebak tapi nggak mulu. apa? Belum. Gitu, Dok. Nah, kan rata-rata orang tuh pakai ini gue nggak tahu deh kenapa nyemprotnya ke rambut sih. Ke tangan. Ini kenapa orang nyemprotnya begini? No, gitu. Harusnya coba selos. Nah, Oh. gitu yang benar. Jadi harus di kulit kepalanya, jadi rambutnya kayak dibuka dulu, semprot, coba ulang. Harus praktek kata selos. Nah, jadi bukan di rambut, jadi bukan gini. Jadi harus benar-benar dia tuh nyemprotnya di kulit kepalanya sini loh. Karena kan dia kerjanya di kulit kepala. Di Karena scalp. ini scalp tonic. Ya, namanya juga scalp tonic, bukan He hair only tonic. knows gin and tonic. Oh, Yes, not beda good. lagi itu tonicnya. It's scalp tonic, good. Gunanya untuk Gin apa and ini? tonic you mabuk kepayang. Oke, you bawa ini pulang, and then you kasih tahu. Ini juga boleh. Oke. Thank you ya, Dok. Yeah. Thank you semuanya. Ya, bye bye. Semoga aku sembuh dari ketombe. Amin. Apa? Nih. Oke dok. Nah, Terus ngomong-ngomong lagi soal kepala, ada satu masalah yang aku merasa aku kan menua nih di tahun ini mungkin karena beban pekerjaan meningkat gitu kan. Aku kan lagi bangun Beyond, lagi banyak kedinamisan lah di dunia industri yang sedang dibangun ini. Jadi makanya tiba-tiba rambutku kayak naik ini tuh gitu. Ini doang yang naik, yang kanan doang. Apa karena otak kanannya doang yang dipakai? Kan bagian bayi, kalau kiri buat cebok. ya. Jadi ada yang namanya tuh receding hairline. Jadi hairline kita ini batas garis rambut kita itu dia semakin lama itu bisa semakin ke belakang. Jadi kayak Bisa di ini botak. nggak dok? Bisa diinin nggak? Bisa di apa? Diiniin. Diiniin itu apa, Selos? Diiniin. Dicegah. Kayak tadi kan ketombe bisa dicegah. Nah. Itu gimana cara cegahnya dok? Nah, sebenarnya itu biasanya karena pertama usia. Kalau semakin Saya baru 26 dok. aku kira kamu sudah 35 loh. Enggak bercanda. Jadi Dia masih niat mau balikin yang tadi. Dia 35 gue 27-in padahal. jadi Inilah derita jadi laki-laki guys. Kita udah berbuat yang terbaik pun ya. Masih gitu guys ya. Oh iya, tadi kena sampo. Terus kalau receding hairline itu bisa karena hormon. Jadi kalau kebanyakan sih adanya itu di cowok-cowok. Tapi cewek itu juga bisa beresiko setelah umur 30. Jadi hairline-nya itu semakin botak nih, terutama di daerah pelipis tempat kamu itu benar. Nah, kalau cowok itu dia kayak M shape. Kalau kamu lihat itu kan kayak huruf M kan. ini gini doang dok. Nah, itu Yang kayak sini huruf kagak. M. Itu juga itu sudah Nih mulai. ada nih pas lagi aku ngelamar istriku. Itu lumayan stres juga tuh. Yang kanan doang dok yang naik. Nah, itu memang Bulan berapa bisa dia? karena Desember. pengaruh stres, itu juga bisa. Aslinya aku selurus ini loh. Ini kan yang ke kiri. Mirror ini selfie tuh lurus. Selurus ini gua aslinya guys. Lurus banget tadinya. Terus akhirnya stres. Mau ngelamar. Biasalah lika-liku pernikahan. Nih lurus. Asli lurus. Oh iya lagi. Tapi gitu hilang muncul. Nah, Kadang dia jadi lurus. receding hairline itu bisa terjadi karena lifestyle bisa, tadi kamu bilang stres, itu karena stres itu ngaruh ke hormon, terus hormon nanti bisa ngaruh ke kelenjar minyak di kepala, terus dia juga bisa ngaruh nanti jadinya ketombe, gatel, digaruk-garuk, jadi iritasi, jadi radang, jadi ngaruh ke folikel rambut, jadilah dia rontok. Aku pernah pakai minyak kemiri tuh ngaruh gak ya dok? Buat apa? Buat numbuhin rambut. Nah, sebenarnya kalau minyak kemiri asli itu ya yang mau dikasih ke rambut,
ada evidence-nya memang bisa membantu, tapi ada juga chance-nya kulit kepala jadi iritasi. Karena kan itu benar-benar iritasi yang waktu itu. nah, Tiba-tiba yang gitu. alami gitu kan, banyak kan. Ini yang mana yang dulu? Enggak, ini Desember. Januari balik lagi rambutnya. Ini Desember. Ya kan? Tadi yang dokter lihat Februari udah tumbuh lagi. Kocak ya? Bisa begitu memang. Kamu tapi pakai apa? Cuman kemiri doang. Pakai kemiri sekali terus iritasi. Heeh. Terlalu lama pakainya. Terus udah gitu nggak pakai lagi. Liburan ke Jepang tumbuh lagi. Ya kan stresnya hilang kan liburan. Iya. Jadi obatnya liburan ya. Ngapain kita gawe ya kalau gitu ya. Besok-besok clear kalau mau podcast ke Jepang. Bisa kita bikin ini juga. Watashi wa namae wa Serusu desu. Kriru. Kriru. Itu bener gak sih? Bener. Ngomongnya keliru. Kriru. Gak Kliru. ada L di Jepang. Kriru. Susah ya? Enggak ada yang susah kalau mau berusaha. Bagus. Saya suka itu. Tren tanam rambut, Dok. Menurut dokter tuh itu sebenarnya berbahaya apa enggak ya, Dok? Berbahaya enggak? Cuman Ada orang tanam rambut terus bengkak begitu, Dok. Hah? Sampai dipencet. Ada dah TikToknya. Ntar dicari. Bengkak bagaimana? Jadi kayak kaki gajah tapi di kepala. Gajah. Iya. Kayak kaki gajah. Pundak, lutut kaki. Kepala. Enggak, sebenarnya kalau bilang berbahaya enggak. Cuman memang ada yang berhasil, ada yang enggak. Kenapa nggak Gitu. berhasil tanam rambut? Tergantung dari itunya, yang operatornya, tergantung dari donor rambutnya. Oh, donor rambutnya Kan sebenarnya hair bukan rambut kita. Nah, rambut kita Apakah tidak akan terjadi mutasi DNA? tidak. Salmon. Kamu suka salmon? Steak. Jadi yang di donor itu sebenarnya rambut kita, cuman di bagian yang nggak botak. Kan jadi kalau hair transplant itu dia memindahkan folikel rambut kan. Jadi folikel rambut yang di daerah, misalnya kita botaknya kayak Cangkok sini. namanya ini tuh, tanam Iya, rambut. kalau kayak tanaman cangkok lah ya. Tapi kalau cangkok kan kadang-kadang di cangkok dari tumbuhan A, tumbuhan B di cangkok. Kalau ini enggak dari orang lain, ini dari kita doang. Oh. Cuman dari bagian yang tidak botak dipindahkan ke bagian yang botak gitu. Cuman banyak faktor yang bisa buat dia kalau sukses ya sukses. Makanya kalau hair transplant itu Berarti hoki-hokian. agak mahal. Berapa duit sih, Dok? Gue nggak tahu lagi kalau harga. Tapi lumayan. Tapi ini kayaknya cuma butuh liburan aja. Kayaknya ke Pangandarannya cukup sih. Sekarang mitos atau fakta nih, Dok. Apa? Ada Oke. pertanyaan-pertanyaan yang dokter harus jawab secara detail dan menyeluruh. Buset. Karena kita udah Buset. Ini mah kalau kata orang Sunda kadung. Apa tuh? Nanggung. Udah diterbangin dari Bali, kita nanya-nanya begitu-begitu doang. Ini jadi pertanyaannya ada 2.300. 2.300 kita selesai tahun depan. Ini emang kita mau Guinness Book World of Record sebagai podcast paling lama. Oke. Hah? Enggak. Iya, ini memang nyambung. Ini jadi podcast paling lama. Ya, kita udah ada di 57 menit, kita akan ada 3 menit lagi. Sebagai podcast paling lama di dunia. Sakit, Dok. Kalau ini hitungannya kulit bukan, Dok? Kuku. Hah. Kuku termasuk dari jaringan kulit karena kan Apa ini isinya namanya? keratin. Apa namanya nih? Kuku. Kuku. Apa namanya tadi? Gak mau ah. Ya, masa dokter sekolah 9 tahun gak tahu ini apa? Ini apa, Dok? Nail. Tadi asik. Oh iya, ada. Ini apa namanya, Dok? Kuku. Kuku. Nah, mitos atau fakta? Gak boleh keramas setiap hari. Mitos. Ya, aku keramas sehari 3 kali. Aku mandi 3 kali sehari. Yes. Pagi, In the siang. morning, siang, dan juga sebelum tidur. Oh, berarti kamu kulitnya lebih berminyak ya? Enggak, karena aku suka. Jadi gini, Jadi kalau apa? orang kan ngerokok, terus kayak minum-minuman keras. Aku Kalau buat kamu? refresh itu aku mandi. Gitu. Dan harus dari atas sampai bawah. Aku lumayan percaya kalau itu membersihkan aura-aura jelek.
Baiklah. Mandi. Oke. Tapi masih kalah. Aku dulu waktu hamil aku sehari mandi 6 kali. Nggak mau bet kalah lu. Gue tetap lebih menang ini nih. Oh iya. 6 kali. 6 kali. Pagi. Ya. Rada pagi. Rada siang, rada sore, udah tuh. Iya, 6 kali pokoknya. Kenapa dok? Bener tanya tuh. Keringetan sukses. percaya, Sukses. percaya. Saksi. Percaya dok. Enggak, 6 kali kenapa? Karena kalau di hamil yang trimester 3, kalau udah masuk trimester 3 itu kayak panas, nggak tahu kita kayak merasa gerah aja tuh, sering keringetan. Jadi kayak lepek gitu loh, kayak keringetan, lengket, lepek. Ya, terus kalau misalnya udah kayak gitu tuh kan jadi gampang jerawat badan juga kan. Oh, nah, oke. dengan mandi lebih sering jadi keringetnya kan nggak terlalu lama tuh nempel. Langsung kita mandiin, langsung kita bilas. Jadi membantu untuk jerawat badannya, membantu untuk supaya nggak lengket dan ya lebih fresh. Kalau kamu kan bilang supaya fresh. Jerawat punggung tuh gara-gara apa? Bisa juga itu. Kalau Gara-gara- jerawat punggung tuh bisa juga karena kalau kita sering keringetan, nggak langsung ganti baju, nggak langsung mandi, nempel terus kan keringetnya, ditambah lagi penumpukan kulit mati di situ, ada bakteri, Kalau nggak dikubur, infeksi. bau tuh, bau bangke. Nah, Kulit mati. kulit mati. Ya benar juga sih. Enggak ya dok? Enggak. Gue gak boleh kalah pokoknya sama dia. Lanjut dok. Rambut rontok kalau keseringan pakai topi. Mitos atau fakta? Bisa jadi fakta. Damn, why? Bisa jadi fakta karena kalau misalnya topi itu kan bahannya tuh macam-macam ya. Ada yang kayak bolong-bolong gitu kan. Ada yang bahannya benar-benar ketutup banget, kainnya kayak rapat banget gitu loh, nggak ada pori-pori, nggak ada celahnya. Iya, yang Nah, bagus yang Yang bagus itu yang sebenarnya bolong-bolong. yang masih ada, kalau bahasanya itu breathable. Breathable. Jadi sirkulasi udara tuh masih bisa keluar masuk gitu, pertukaran udaranya masih banyak. Kalau yang terlalu rapat, terus kita pakai topinya tuh yang benar-benar kenceng banget, kan ada yang suka pakai topi itu yang kenceng banget Siapa, Dok? supaya nggak gampang jatuh, supaya nggak ketiup angin nggak jatuh kayak gitu-gitu. Siapa namanya? Nah, gue nggak tahu sih lagi namanya, Selos kali. Ini apa namanya dok? Nggak mau gue jawab. Kuku. Nah, itu bisa bikin ketarik rambutnya. Jadi namanya traction alopecia, rontok gara-gara tarikan berulang. Karena terlalu ketat kan, jadi rambutnya tuh kayak ketarik gitu loh. Oh. Ya, rontok. Jadi fakta. Bisa jadi fakta. Bisa jadi rambutnya kuat banget karena pakai clear setiap hari. Dia tidak ada traction alopecia. Time masuk terus. Orang gondrong lebih ketombean. Mitos atau fakta? Ini sebenarnya bisa jadi fakta, tapi bukan berarti kalau rambut panjang itu pasti ketombe. Karena gini, ketombe itu kan masalah kulit kepala. Sebenarnya masalahnya di kulit kepala. Kulit kepala. Jadi rambut pendek pun bisa jadi ketombe. Makanya Karena kalau memang kulit salah, kepalanya bermasalah. ya, either itu terlalu kering, terlalu berminyak, terlalu banyak tadi jamurnya. Nah, jadi dia bisa mengakibatkan ketombe gitu. Nah, tapi kalau rambutnya lebih panjang, itu kan biasanya daerah kulit kepalanya tuh Ngelekep. lebih kayak apa ya, keungkep sama rambut kan. Beda kan kalau rambutnya kayak kamu kan sirkulasi udara lebih bagus gitu kayaknya kan. Iya. Emang itu by design semuanya. By design. Nah, kalau yang rambutnya panjang ini kan kelembapan itu lebih kayak apa ya, terperangkap lah di dalam sini kan. Belum lagi minyak rambut, belum lagi kalau misalnya ada yang pakai hair styling produk kayak gitu-gitu. Nah, itu bakal ngaruh ke kelembapan di scalp. Yang Jadi paling bisa ngaruh sama ke jamurnya. kelembapan apa dok? Yang paling Apanya? ngaruh sama kelembapan? Nah, udara kayak gini kan dia ada kelembapan. Terus hair Hair product yang Ya. paling ngaruh apa? Hair Sebenarnya spray? semuanya. Semuanya. Hair gel, hair spray, terus kalau cewek-cewek ada yang pakai dry shampoo. Ya kan itu kalau dibiarin terus-terusan kan dia numpuk di scalp. Bisa nyumbat pori-pori, bisa jadi jerawat, bisa jadi dandruff. Kayak gitu. Oke. Jadi ada kontribusi faktornya tapi bukan penyebab utama rambut panjang. Oke. Mitos atau fakta? Ketombe bikin rambut rontok. Mitos atau fakta, ketombe bikin rambut Lebih rontok. Jawabannya bisa jadi rontok, betul, fakta. Karena kalau ketombe itu kan bisa terjadi, kita suka gatel kan, garuk-garuk, terjadi iritasi, inflamasi. Nah, itu bisa ngerusak si folikel rambutnya, inflamasinya itu bisa jadi rontok. Gitu. Oke.
keseringan styling rambut bisa bikin ketombean. Fakta. Keseringan styling rambut bisa jadi ketombean, bisa jadi fakta. Karena kalau hair styling produknya itu kita biarin kayak tadi, nggak disampoin bersih itu kan numpuk. Jadinya dia bisa jadi ketombe di situ karena kelembapan yang numpuk di kulit kepala. Ingat tadi ada jamur yang namanya. Jadi jamur malassezia itu memang normal di kulit kita. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, nah jadi problem, jadi bikin ketombe. Salah satunya karena dia tuh makannya minyak kulit kepala. Kalau terlalu berminyak, terlalu lembab, nah berkembang biak dengan subur di situ dia. Ini gue rada tersinggung nih. Kenapa? Suatu fakta harus menyisir setiap hari. Ada keterangannya lagi, walaupun botak. Ini produsernya siapa ya? Sebentar, saya mau nanya satu. Kamu punya sisir? I know everything about hair and scalp, you know. That's why clear is in here. Oke, masuk. Jadi kalau sisir rambut itu sebenarnya kan lebih prioritasnya untuk menata rambut ya, supaya nggak kusut, supaya dia gampang diatur, jadi nggak gampang kayak ketarik-tarik terus jadinya rontok juga kalau kita paksa gitu kan. Nah tapi ada juga manfaat dari sisir itu sebenarnya untuk kayak menstimulasi scalp kita supaya ada blood circulation. Fakta ini berarti Sebenarnya jadi nggak harus sisir sih kalau botak ya, kalau botak pijit-pijit aja. Kalau botak itu sebenarnya nggak harus sisir, jadi kayak di massage juga boleh untuk blood circulation. Tapi kalau mau nggak ribet ya pakai tahu nggak sih sisir yang ujungnya itu ada kayak bulet-buletnya itu, tahu kan? Nah itu tuh sebenarnya oke lah untuk menstimulasi supaya ada blood circulation-nya. Ya guys, jadi jangan lupa menyisir setiap hari. Nyisir setiap hari, Dan walaupun botak. iya. Ya, 41 boleh. Ya lanjut. Nah, pertanyaan buat diri pribadi, Dok. Apa? Dokter, ini kan sekarang /influencer. Oke. Ya. Lebih seneng jadi dokter apa jadi influencer? Sebenarnya tantangan dan kesenangannya itu beda sih. Kayak kalau dokter itu emang aku suka kerja di dunia estetik itu karena aku tuh suka pekerjaan yang kayak ada artnya. Jadi karena pekerjaan dokter tuh sebenarnya termasuk art juga, bukan cuman medis tapi ada segi sains dan art. Dan kalau ngomongin estetika itu kayak Banyakan kita artnya. ada artnya. Jadi beda dokter hasilnya pasti bisa beda. Gitu. Cara kayak kita ngebentuk kontur muka pakai filler, pakai botox gitu, pakai benang. Itu tuh ada artnya. Beda dokter, beda tangan, beda hasil pasti. Kalau aku nggak dioperasi, misalnya pakai treatment yang lain, aku diapain aja, Dok? Kalau kamu nggak Kalau kamu nggak dioperasi. Iya, kalau tadi kan dioperasi dikencengin ininya, terus dikasih apa tadi? Maksudnya treatment dokter Hidung. apa yang Iya. kamu perlu? Iya. Yang pertama untuk kualitas kulit bisa pakai kayak suntik salmon DNA, untuk bopengnya bisa pakai PRP. Yang PRP itu diambil dari darah kamu sendiri. Untuk bopengnya bisa ditambah sama laser yellow laser untuk PIE-nya. Itu untuk kulitnya dulu. Nah, terus untuk kerutan ya itu udah perlu botox. Coba naikin alisnya. Nah, itu udah perlu, kalau mau supaya garis-garis itu tidak menjadi permanen ya botox the only answer. Nah, tuh kan. Nah, terus kalau untuk rahang kesenangan tuh dia. Kalau rahang ini ya supaya bentuk rahang ya cuma filler. Kalau nggak mau operasi ya the only Kalau answer. operasi dikasih apa, tulang muda? Biasanya tulangnya either mungkin yang ini dikikis atau ada yang aku nggak tahu karena aku bukan dokter bedah plastik. Itu harus nanyanya ke dokter bedah plastik. Kalau dokter filler bisa tanam benang. Filler. Tanam benang tuh diapain sih, Dok? Tanam benang itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang cuman dia sifatnya untuk ngisi. Jadi contoh misalnya benang hidung nih, untuk mancungin hidung tuh diisi benangnya. Jadi benangnya cuman diisi, ditaruh doang. Terus ada yang untuk di kantong bawah mata. Ini taruh buat apa gitu, Dok? Kayak Untuk nambahin ini volume. ini meja ditaruh. Iya, Gitu. jadi kan kagak begitu konsepnya. Ini kan jadi misalnya ini hidungnya datar nih gini kan. Jadi kita tambahin benang di bawahnya supaya dia lebih tinggi. Jadi taruhnya tuh di bawah supaya dia lebih naik. Ada kontur, ada volume, ada konturnya. Tapi ada juga benang yang fungsinya tuh untuk narik.
Jadi kalau kita semakin bertambah tua, itu kan agak kendor ya, sagging kan. Karena lemak itu dia berubah posisinya. Jadi agak turun, sama ada gravitasi bumi kan. Jadi kayak turun gitu loh. Makanya kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua, jadi kayak di sini agak turun kan, kantong kan. Makanya kalau dulu muda itu segitiga kebalik, kalau tua pasti segitiganya jadi gini. Karena dia jadi di sininya tuh jadi turun. Nah, itu ditarik pakai benang supaya dia naik lagi. Gitu. Kurang lebih begitu. Tertarik tarik benang? Belum sih. Nggak tahu ya dok, cuman aku nantilah aku banyak nanya-nanya lah sama dokter. Terus apa lagi dok? Udah itu aja. Udah sih, nggak usah terlalu banyak. Yang penting supaya yang kalau kamu nanya aku ya yang penting cuma itu kan, cuman untuk benerin kulitnya supaya nggak bekas jerawat, kerutan, supaya nggak jadi permanen. Kalau permanen ya nanti tua itu garisnya nggak bisa hilang tuh, garis-garis gitu jidatnya. Ya biar pas nulis nggak miring-miring gitu. Udah, yang lain sih nggak perlu lah. Oh gitu ya? Udah oke. Oke lah. Apalagi, oh biasanya nih di podcast Impact Driven Legacy, semua orang yang duduk di situ akan memberikan pesan kepada dirinya sendiri ke 5 tahun lagi. Oh, dalam banget nih podcast. Ih, ini sebenarnya emang podcast paling dalam yang bisa bahas sampai kulit kepala, ini podcast ini doang. Hah? Ya silakan. Pesan untuk diri sendiri 5 tahun lagi. Untuk seorang Jessica. Untuk aku ya, berarti kan. Kalau aku mungkin berpesannya, jangan mudah puas dengan apa yang kamu achieve, tapi bersyukur dan ready untuk Eagle Season 2. Eagle? Apa itu Eagle? Kepo kan? Eagle Season 2. Jadi ini sebenarnya mitos untuk apa ya, kayak memberikan orang itu semangat lagi waktu dia usianya udah middle age. Tahu. Eagle setelah umur 40 tahun, bignya menumpul, terus sayapnya udah mulai Gue gak suka deh kalau dia tahu gini, dia pinter nih. Dok, mau fun fact gak? Ya terus. Mau tau fun fact gak? Gimana tuh? Nggak, abis itu dia akan dia nggak hibernasi, dia akan pilih dia punya goa sendiri. Terus itu dia ketok-ketok bignya supaya sampai copot. Tumpul, Terus dia nanti akan tumbuh baru, terus dia sebelum bignya bignya udah balik, terus dia cabut, start tumbuh baru, terus itu dia baru terbang. Yes, karena kalau orang udah tua biasanya 40-50 tuh kan middle age itu kayak udah agak malas kerja ya, kayak udah malas lah untuk memulai pekerjaan baru kadang-kadang. Nah, jadi itu reminder untuk diri sendiri, nanti lu jangan malas, lu harus ingat bahwa Eagle itu juga punya season 2 gitu. Yes. Mantap nggak? Mantap kan? Keren. Berarti gue yang menang nih ya? Menang. Gue yang menang nih. Pokoknya woman is always right. Man to the left? No. Jadi gimana? Woman is always right. But man is writer. No, writer bukan lebih ke kanan. Yang nulis. Sebenarnya nggak nyambung. Tapi kenapa? Gue baru saja. Udahlah ya. Pokoknya gitu. Thank you banget dok. Udah mau kesini. Sekalian aku juga mau ngingetin nih buat kalian semua yang punya masalah soal ketombe. Pokoknya ketombenya makin parah, makin mantep. Makin parah, makin banyak viewsnya, makin menang. Jadi kalian share cerita ketombe kalian di TikTok dengan durasi maksimal 60 detik. Bikin semenarik mungkin. Follow dan tag Clear Indonesia. Nggak follow gua. Follow dan tag @clearindonesia dan pakai hashtag @clearscalptalk. Dan pastikan video kalian di public supaya kita semua bisa lihat. Nanti Clear akan kasih 5 juta untuk 1 orang pemenang. Tumbler untuk 10 orang dan Clear Tonic untuk 30 orang. Thank you buat kalian semua. Kalau kalian mau nanya-nanya lebih lengkap lagi soal urusan kulit, muka, kepala, ketek, pundak, lutut, kaki, bisa langsung DM ke TikTok dan juga Instagramnya dok? Dr. Z. TikToknya dr.ziee, Instagramnya dr.yesikatania. Buat kalian semua, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Stay sane, stay healthy, tetap sehat dan tetap waras. And see you guys on the next video. Bye! Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe!
Terima kasih.